Justru Allah mendewasakan manusia dengan ujian. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau suka dengan satu kaum, Allah uji. Permasalahan yang timbul ulah tangan manusia membuat orang diuji oleh Allah. Sehingga dikatakan dalam ayat tadi bahwa zaharul fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas. Tampak kerusakan di muka bumi ini ulah tangan manusia. Artinya terjadi sebuah ujian karena manusia melakukan sesuatu. Ada istilah, ya, tidak mungkinlah ada api kalau tidak ada asap. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majlis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah kita bisa berkumpul di pagi hari yang cerah ini. Dan semoga Allah berikan keberkahan buat kita di pagi hari menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa beliau, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah pada umatku di pagi hari. Jamaah yang Allah muliakan, kita berkumpul dengan tujuan membahas sebuah bab yang berkaitan tentang penyebab permasalahan dalam hidup. Karena banyak orang yang tidak memahami bahwa Allah punya cara mendewasakan manusia dengan masalah. Tapi masalah itu pun timbul karena ada penyebabnya. Dan penyebab itu kebanyakan orang yang melakukan. Maka ayat mengatakan zaharul fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas. Tampak kerusakan di muka bumi ini ulah tangan manusia. Dan Allah balas setiap sebab-sebab yang dibuat dengan efek sebab tersebut agar manusia kembali. Artinya ada efek pada setiap hal yang kita lakukan, karena memang kita adalah potongan puzzle kehidupan yang ada. Maka orang yang berilmu mungkin dia nggak mampu berbuat maksimal kebaikan, tetapi dia akan menjadi penyebab terjadinya kebaikan. Ibu, bapak berasa udah sulit ngapal Quran, betul? Ya usaha sih terus, cuma belum kunjung diraih yang diinginkan. Karena mungkin udah waktunya agak sulit. Iya, ini mic-nya, makanya saya tunggu panitia ini aktif nih mic-nya. Ya. Iya. Justru Allah mendewasakan manusia dengan ujian. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum.
Allah kalau suka dengan satu kaum, Allah uji. Permasalahan yang timbul ulah tangan manusia membuat orang diuji oleh Allah, sehingga dikatakan dalam ayat tadi bahwa zuharul fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas. Tampak kerusakan di muka bumi ini ulah tangan manusia. Artinya terjadi sebuah ujian karena manusia melakukan sesuatu. Ada istilah, ya, tidak mungkinlah ada api kalau tidak ada asap. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Semua ada ketergantungan. Tidak akan pernah bisa. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau suka sama satu kaum, Allah turunkan ujian. Yang depan kedengar, Allah turunkan ujian. Jadi bukan cuma anak yang diuji, kita juga diuji. Cuma kan ujiannya beragam. Tidaklah satu ujian Allah ujikan kepada manusia kecuali mulia buat orang yang menjalaninya. Karena setiap ujian akan memiliki jawaban dengan cara rumus Islam. Al-Quran ini betul-betul hudan linnas. Orang tertunjuki dengan Quran. Cuma mau bilang apa? Sekarang banyak orang yang nggak sempat baca Quran. Kalau dulu si pembawa Quran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini membawa Quran kepada umat di akhir zaman, tetap tiap hari itu baca Quran. Para sahabat yang menyimpulkan Quran darinya pun walaupun dijamin surga, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, mereka dijamin surga, tetap baca Quran. Lah kita nggak ada yang jamin surga, udah 2 minggu nggak sempat ngaji. Tenang-tenang aja lagi, jawab WA aja, Masya Allah. Ngomongin orang aja, tawaf di mall, ngosongin sorga mulu. Lagi tren. Baiti jannati, rumahku sorgaku, kan isinya bidadari. Surga tanpa bidadari bukan sorga, betul. Nah sekarang kalau sorganya kosong, bidadarinya di aspal mulu, mau bilang apa? Ini sudah mulai tampak hal yang seperti itu. Ustadz, ini bagaimana mencegah mencegah ujian-ujian yang kadang membuat kita nggak suka dengan ujian tersebut? Diberikan solusi dan rumus. Yang pertama, kita harus punya dasar dalam beragama, agar nanti ketika ujian datang, itu bukan kezoliman yang kita rasa. Ya Allah Ustaz, aku terzolimi Ustaz dengan ujian. Karena kemarin ada yang nanya, Ustaz, Allah zolim Ustaz. Kenapa Allah zolim? Karena ada orang yang terlahir dalam keadaan non muslim, dibesarkan pun secara non muslim. Kan kalau dia meninggal tidak dalam keadaan Islam, neraka tempat kembalinya. Bagaimana bisa dikatakan adil? Ini kan agak susah juga jawabnya kita nih kalau tanya kayak begini ya. Padahal kalau sedikit kita mau mendalami bahwa permasalahan manusia ini bukan untuk dirinya pribadi dia masuk surga. Mungkin dia nggak sempat berbuat baik cuma gara-gara dia orang berbuat baik. Artinya ini ada orang yang terlahir dari orang non muslim, dibesarkan secara non muslim. Lah kita yang tahu ada tugas untuk mendakwahkan, ada tugas untuk menyampaikan. Bicara nanti dia dapat hidayah atau tidak, itu urusan Allah. Cuma kalau lihat kesempatan berbuat baik, kita punya tugas. Jadi bukan hanya tugasku, memang punya tugas. Ada rasa kepedulian. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Lah sekarang kalau ada orang tersesat, terus Anda diem saja, itu orang tersesat nggak dibilangin, gue juga sama kemarin. Jangan begitu dong, ingat ya. Ini seneng disamain masalah keburukan, jangan. Kita kemarin jatuh kepleset, ya gara-gara ada yang lempar
gelas air mineral yang gepeng, jatuh kepleset, ya punya mau besok kalau ngelihat ada yang begitu singkirin dah, takut orang kepleset. Ini sengaja nungguin orang diem aja. Kenapa? Pengen ada yang sama kayak kemarin. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ini yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Jadi kalau memang ada orang yang terlahir dalam keadaan non muslim, dibesarkan pun sama, kita yang tahu bukan cuma cerita. Ada perintah berdakwah. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Ajak dengan bahasa yang baik. Balighu anni walau ayat, amar perintah, sampaikan dariku walaupun sejumlah. Bicara nanti dia mau terima maka belakangan dah. Ada uslub dalam dakwah. Karena kalau ada orang diem ngelihat keburukan terjadi, apa kata Rasul? Setan bisu. Ngelihat perusakan akidah diem aja, waduh, nggak bisa. Harus ada kepedulian. Ini yang namanya amar ma'ruf nahil munkar. Memerintahkan yang baik, amar ma'ruf wa nahil munkar, mencegah yang buruk. Kamu tahu ini baik, kamu tahu ini buruk, coba perintahkan orang untuk berbuat yang ini, untuk menjauhkan yang itu yang buruk. Harusnya begitu. Tapi kan saya nggak pandai mengolah kata, merangkai kalimat, Ustaz. Tingkah laku. Tingkah laku. Di tengah-tengah masyarakat yang seperti ini, masih bisakah kita ini berbuat yang baik? Karena di Islam ini yang namanya baik berbias. Yang namanya baik berbias. Jangan pernah putus asa. Jangan kayak orang yang gampang putus asa. Usaha di zaman yang seperti ini nggak berani. Kalau kondisi kayak begini sih, Ustaz, mendingan banyak diem di rumah dah, Ustaz. Nggak usah kerja dulu dah. Percuma, banyakkan rugi ketimbang untung. Innalillah. Udah usaha aja, usaha. Untung mah urusan Allah. Jangan paksa Allah untuk paham kita. Ya Allah, kalau bisa nih hari untung 5 juta dah ya Allah. Nggak apa-apa dah, pagi 2 juta, sore 3 juta. Allah diatur. Nggak bisa begitu. Harusnya dia paham, mau untung mau rugi, ya Allah berikanlah kepadaku syukur, rasa syukur ketika kau berikan kenikmatan, bersabar ketika diberikan ujian. Jangan putus lidah mengatakan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, ajarkan aku bersyukur. Karena banyak orang salah menerjemahkan syukur, salah. Syukur itu diidentikan dengan kebahagiaan yang ujungnya yes, begitu. Oh ya, salah. Syukur itu bukan cuma keberhasilan berbentuk materi yang Anda cari. Anda punya 2 tangan, rasa syukur Anda bagaimana? Tunjuki orang jalan yang lurus. Ajak orang pada sesuatu yang benar, tuh syukur. Ini tangan sempurna, jarinya 5, betul. Yang kanan jempol dulu, telunjuk, tengah jadi manis, kelingking, sama. Takut ada yang nggak sama, jempolnya sini lagi ya. Artinya ini tangan sudah bermodel. Ini Allah jadikan mudah untuk buka Quran. Buka deh Quran, karena mungkin sebentar lagi kita nggak mampu buka Quran. Dulu kita nggak sanggup megang handphone, gemeter. Sekarang sanggup. Nanti satu waktu nggak sanggup lagi. Kemampuan menyentuh itu kan titipan. Membuka juga sama. Kalau memang masih punya kesempatan, kenapa nggak kita maksimalkan? Kemampuan itu titipan. Akan tampak kerusakan. Allah turunkan ujian sebab lain. Apa sebab lain? Yakni karena kamu nggak memanfaatkan tangan kamu untuk buka Quran, mengajak orang ke yang baik, menunjukkan pada yang benar, Allah akan bikin tangan nggak berfungsi. Kaki juga sama. Ngelompat pasti bisa, baris berbaris paling jago. Mau cara apa? Dingkring, lari, apa kita mampu, bukan tidak. Tapi kaki nggak dipakai untuk melangkah kepada yang benar. Nggak suka datang ke masjid, nggak suka silaturahim. Jangan heran umur masih muda udah kena asam urat tuh. Karena nggak ada fungsinya. Kalau sampai tetap difungsikan, kan mubazir. Lawang kaki sempurna nggak dipakai buat jalan ke yang baik, mubazir nggak? Mubazir. Innal mubazirina kanu
ikhwanas syayatin, mubazir temannya setan. Jadi jangan bilang Allah jahat, Allah baik, makanya Allah bikin kamu tuh nggak berfungsi kaki. Kenapa? Difungsikan juga nggak berfungsi, mubazir. Jadi Allah cabut nikmat tersebut. Nah, penyebab-penyebab tersebut ulama kumpulkan banyak sekali. Ya, penyebab-penyebab datangnya ujian dalam kehidupan kita ini. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi dan lainnya. Rasul pernah bersabda, "Idza tabaya'tum bil inah wa akhadtum ajnabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum zullan la yanji'u hatta tarji'u ila dinikum." Kata Rasul, "Idza tabaya'tum bil inah." Ini 4 penyebab keburukan, masalah banyak, cuma ini dulu yang kita bahas. Ada 4 permasalahan yang menjadi penyebab datangnya kegelapan dalam hidup kita, ujian yang tak kunjung selesai, di rumah tangga, di kampung kita, di negeri kita, atau mungkin di sekolah anak-anak kita. Kata Rasul sallallahu alaikum zulan, kalian akan diliputi oleh kegelapan, ujian yang tak kunjung selesai. La yanji'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Yang mana ujian tersebut, kegelapan tersebut tidak akan pernah terselesaikan sampai kalian kembali ke agama kalian. Apa penyebabnya? 4. Yang pertama, idza tabaya'tum bil inah. Kalau seandainya kalian sudah biasa bisnis, jual beli, ya, simpan pinjam secara inah ribawiyah. Ya, orang di kantongnya semua ngantongin riba, sholat ngantongin riba, belajar ngantongin riba, betul? Nikah ngantongin riba, yang fatal tawaf ngantongin riba. Ya, ini kredit card, ATM konvensional di kantong. Allahu Akbar, jihadat, Allahu Akbar, di kantongnya riba. Anak cium tangan ma, doakan aku ma ya, biar aku jadi anak yang sukses, tetap istiqomah dalam kesolehan, insya Allah, gitu ya. Pasti insya Allah ya. Anak dititipin ATM konvensional, nuntut ilmu, biar bayaran mahal, uang muka nggak ada yang nyanggup ke sekolah. Nah kalau kantongnya riba, tontonin aja, tontonin, endingnya nggak bakal jelas. Al-amal bi khawatimiha loh, amal tergantung akhir loh. Allah nggak peduli siapa kita dulu, yang Allah lihat sekarang. Itu indahnya Islam di situ tuh. Jadi bukan berarti kita nggak bikin sebab yang baik buat dapat yang baik, bukan. Cuma kalau tetap aja yang namanya buruk tidak akan pernah mendatangkan kebaikan. Rumusnya sudah baku. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan datang dengan cara yang baik? Tabaya'tum bil inah. Itu bicara muridnya tuh. Gurunya begitu. Beli motor pakai cara riba, betul? Ditulis bacanya tes riba, betul? Mau mana Pak? Ya saya ngajar ngaji. Pakai riba, ya Allah juga paham. Tumpang tindih dah urusannya dah. Jadi jangan dikoreksi, kok banyak orang penghafal Quran tapi saling ribut Ustaz ya, nggak akur Ustaz ya. Kok banyak orang yang sudah hafal hadis malah menghalalkan bom bunuh diri dan lain sebagainya. Oh iyalah, nggak ada karisma pada ilmu yang dia miliki. Kenapa? Nggak berbias. Dalam Islam ini mentazkiyah diri itu nggak perlu cara khusus, karena setiap ibadah yang kita lakukan mentazkiyah diri kita. Saya pengen mensucikan diri nih Ustaz. Iya bagus. Makanya saya berendam di deterjen. Keluar rontok warnanya. Ya enggak, saya pengen mensucikan diri. Saya pengen ada di atas gunung lah Ustaz, di beberapa tempat. Kebetulan saya punya villa Ustaz. Saya pengen bersemedi lah Ustaz. Ya, ngeruat
macam-macam lah untuk mensucikan diri. Hampir rata-rata no nabi palsu gara-gara begitu tuh. Musodek no. Pelatih badminton jadi nabi. Begitu gara-garanya. Mengasingkan diri di Bogor di Gunung Bunder. Pulang dari Bogor bukan bawa talas, bawa wahyu. No di Bandung, Bandung Sayuti. Nabi yang di Bandung Deranca Ekek, betul? Itu gara-gara begitu dulu tuh. Tukiman, daerah Brebes sono dikit saya lupa tuh. Itu juga nabi palsu tuh Tukiman. Untung tuh nggak lama tuh nabi palsu tuh. Kalau keburu punya umat, waduh, syahadatnya kan kacau. Kita enak Muhammad, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, betul? Nah, kalau Tukiman beruntung nggak jadi dia. Banyak di kita, banyak nabi palsu. Perempuan tuh si Edan tuh, lihat tuh. Jangan dibenerin, biarin Edan. Itu ya memang mengangkat nama besar kepolisian sih, ya. Cuma kan menjatuhkan umat. Maksudnya apa? Mengangkat nama besar kepolisian. Ya cuma di Indonesia polisi bisa nangkap Jibril, betul? Cuma kan ngerusak dong. Masa Jibril haid, betul ya? Wah, kita kalau salah beragama kacau. Ya jangan kita tenang-tenang aja. Ini anak hafal Quran dengan cara talbis. Udah dibilang banyak penghafal Quran untuk menghancurkan Quran. Sekarang lagi tren nih pemotongan YouTube fitnah sosmed ini. Sampai saya dapat bocoran ada tim khusus musuh-musuh sunnah untuk mencari salahnya Ustadz sunnah. Bahkan orang-orang Nasrani menghafalkan hadis-hadis akhir zaman untuk melawan Islam. Mereka berkeyakinan karena nabinya orang Islam bilang orang Islam itu lemah di akhir zaman, seperti buih di lautan. Maka mereka gampang sekali menghujat, mencaci maki orang Islam di Indonesia karena ringan. Katanya mayoritas Islam, masa masjid nggak bisa dibangun? Masa masih ada kantor, instansi atau perusahaan yang orang berangkat dari rumah pakai kerudung sampai lokasi sudah itu buka? Masih ada di kita. Sehingga nggak berasa kita perempuan digampangkan mencari kerja. Di Indonesia perempuan gampang nyari kerja. Negara lain nggak seperti Indonesia. Tujuannya apa? Perusakan generasi. Karena perempuan itu sekolah, kita yakin itu betul. Di Indonesia mayoritas Muslim. Nah kalau semua perempuan tetap jadi sekolah buat anak-anaknya, generasi berikutnya lebih hebat. Dibikin tidak, semua perempuan banyakkan yang keluar. Kebalik, laki dibikin melempem. Nggak kreatif menciptakan pekerjaan. Kalau orang dulu kan punya prinsip, pergilah wahai suamiku bak burung yang terbang tinggi, kan kembali dengan membawa rezeki. Pergilah, biar aku tunggu di rumah sebagai madrasah. Pak, jadilah kecil kepala teri ketimbang gede ekor kakap. Disupport suami punya harga diri. Makanya jangan heran anak Pak Tani jadi presiden, anak Pak Tani jadi jenderal. Sekarang anak Pak Presiden jadi apa? Nggak usah disebut ya. Anak jenderal jadi apa? Karena beda, gregetnya beda gitu loh. Tabayatum bil ina, kalian terbiasa makan riba. Kalau nggak makan riba, ya Allah Ustaz, hari gini Ustaz kita nggak makan riba, usaha dari mana modal? Oh iya, bener juga nih orang cakep nih, bagus nih. Ustaz, anak kalau mau jujur Ustaz, anak kalau nggak pinter-pinter gini di kantor Ustaz, nggak umroh. Dahsyat gitu ya. Kita sih yakin Allah juga paham, Allah lagi dipaham-pahamin. Astagfirullahaladzim. Kullu lahmin nabata min sukhtin anaru haqqi. Ini cukup sebenarnya. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih berhak. Mungkin dia habis makan riba nggak masuk neraka, punya sifat penghuni neraka. Itu permasalahannya.
Apa sifat penghuni neraka? Keras kepala, nggak gampang diberikan masukan, menghalalkan yang diharamkan. Lihat sifat itu. Punya orang tua nggak berbakti, punya negeri nggak memberikan yang terbaik buat negerinya. Lihat. Tabayatum bil ina. Terbiasa makan riba. Bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat bahwa yang namanya riba ini, 1 dirham riba sama dengan zina dengan orang tua kita. Kita nggak berzina langsung, cuma dosa zina sama orang tua kita lakukan. Makanya Nabi sudah mengatakan, la tattabi'anna sunana man qablakum shibran bi shibrin aw dhira'an bi dhira'in hatta law salaku ila juhri dhab la salaktumuha. Kalian akan mengikuti umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalau mereka masuk ke lubang-lubang biawak di pinggir-pinggir tebing dan sungai, kalian mengikutinya. Tidak mungkin, Ustaz, kita masuk ke lubang biawak. Memang nggak mungkin orang Islam makan riba, tapi nanti mungkin, kata Rasul. Sekarang mungkin nggak? Mungkin. Bukan cuma makan, dipasangin iklan. Saya dari Bogor 6:30 sampai sini jam 9 lewat tadi. Allahu Akbar, iklan dosa muluan. Ajakan KPR BTN, Masya Allah. Bank-bank konvensional huruf timbul, masjid cuma pilokan. Betul. Ini bukan tidak, baliho ajakan bikin dosa. Sampai hati kadang-kadang ngomong, ya saya senang banget di motor di situ tuh, saya bebas ngeliat kiri kanan tuh. Ya Allah, negeriku, bangsaku, ya Allah. Tapi nggak jadi benci, saya jadi makin tanggung jawab sama negeri. Gimana caranya kita angkat negeri ini dengan cara yang benar? Gimana ini, pantesan susah banget kita berbuat baik, susah banget tegak kebaikan di negeri ini, karena iklanannya dosa. Iklan KPR, BTN, simpan pinjam secara konvensional, iklan rokok sepanjang jalan. Oh, bahkan sampai musyawarah organisasi keislaman itu sponsornya jarum coklat. Pak Kiai ngebul terus ya. Ya emang nggak haram. Dan pabriknya jujur Pak Kiai, ya, rokok membunuhmu. Ya kan dia, saya mah enggak gitu. Kita timbulin dah syubhat sekalian dah ya. Dokter bilang setuju tuh, yang namanya filter rokok, semua rokok filternya itu mengandung hemoglobin babi. Tanya sama ahlinya. Oh, kita nggak makan babi, cuma ngisep melalui babi. Oh, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. Mulai sekarang saya potek aja dah filternya dah. Gitu. Tetep. Ada yang nyaut, kalau saya sih enggak, Tat. Emang sama nggak pikir dia emang kretek saya, Tat. Ya, yang tukang kretek juga bilang membunuh sama. Akhirnya diam-diam dia berusaha ninggalin. Alhamdulillah, Tat, saya udah nggak ngerokok lagi, Tat. Saya pakai elektrik nih, Tat, sekarang. Lagi yang bilang itu rokok siapa? Emang bukan rokok, itu knalpot. Ntar saya pulang, knalpot motor saya isep sama begitu ya. Penyakit dibela, Masya Allah. Ulama ditangkepin penyakit dibela, itu negeri kita tuh. Aneh, sudah aneh. Loh kok bisa, Tat? Karena proses belajar yang salah. Ini anak di pesantren apal Quran, sholat 5 waktu, Masya Allah. Pulang ke rumah sama dulu. Nyaut dah ibu-ibu, Ustaz, anak saya, ya Allah Ustaz, kalau pulang Tat nggak demen sholat. Padahal di pesantren diajarkan sholat. Iya, karena memang sholat nggak berbekas buat dia. Ya, cuma sekedar gugur kewajiban. Kenapa kamu sholat nak? Pesantren, kan begitu. Banyak orang beribadah karena orang lain banyak. Ibu kenapa pakai kerudung, Bu? Laki ngomel, Tat, kalau nggak pakai, begitu katanya. Bapak kenapa ngaji ini sekarang di Pak Tumben nih di sekolah anak-anak, Bapak udah hadir. Ya, bini saya, Tat, nggak menegur kalau bukan saya nggak ngaji gitu. Soalnya kan saya pernah juga ditugasku sini ya, ibu-ibu semua isinya. Ini bapak, Masya Allah, butuh dicontoh oleh sekolah-sekolah lain nih ya. Artinya bukan cuma anak yang belajar, kita juga kudu belajar kan. Kan berkaitan dengan riba ini, anak nggak tahu. Anak cuma kita supply, betul?
kita taruhin ATM di kantong, di dompetnya. Ya anak sih nggak berdosa, yang berdosa siapa? Kita mengatasnamakan cinta. Oh ya Allah, sayangku, cintaku ya Allah, malaikat papa, malaikat mama. Ya malaikat ngantongin riba, nggak mungkin, nggak bisa. Tabayatum bil ina, kan nggak bisa langsung ditinggalin. Gimana Ustaz? Ayo berusaha ninggalin. Orang Islam tinggalkan bank konvensional, pindah ke bank syariah. Ya udah terlanjur ada fitnah bank syariah, Ustaz. Sama aja, Ustaz. Dengar-dengar juga katanya bank muamalat juga begitu, Ustaz, ya, pengen dijual. Nah, direkturnya langsung saya ngobrol kemarin itu untuk klarifikasi ini. Karena saya sedang gembor-gemborin orang untuk meletakkan dana di bank syariah. Nah, saya nggak pernah tahu lah, tapi ada legalitas ulama. Kalau ulama sudah melegalkan, insya Allah benar. Nah, kita jangan gampang seuzon. Memang musuh-musuh Islam berusaha bikin kita ini jauh dari ulama. Jadi kayak tahun 65 Pak ya, yang ngalamin tahun 65. Nah, Masya Allah, saya sih katanya nih ya, tahun 65 ini orang dibikin jauh sama ulama. Betul Pak ya? Nah, yang lebih senior, dan saya nggak nunjuk, takut dibilang enak aja gitu ya. Ya udah, orang yang namanya agama udah dah seenaknya aja, bahasa di otak hati bukan bahasa ulama. Salah satunya apa? Istilah-istilah yang ulama nggak bertanggung jawab tuh, kayak halal bihalal, minal aidin wal faidin. Dulu sebelum tahun 65 itu dibikin bukan nama ulama, makanya orang Arab nggak pernah paham halal bihalal. Kayaknya kayak bahasa Arab kan, halal bihalal. Nggak ada ulama yang mau bertanggung jawab sama minal aidin wal faizin. Demi Allah tidak ada. Itu yang pertama kali bilang halal bihalal sama minal aidin Pak Karno tahun 58. Tuh ya, jadi nggak ada satu ulama, karena ulama tahu menambah sebuah ibadah itu beda. Ulama tahu, bukan tidak. Sekarang dibikin begitu, orang nggak yakin sama ulama, bahkan menjadi hakim buat para guru-gurunya. Ya, banyak orang ikut kajian, majelis ilmu gitu ya, bukan ngambil ilmu, kayaknya serius banget, serius amat ya. Anda lagi lihat salahnya di mana nih? Salahnya kan fatal. Banyak YouTube begitu, tim khusus nyari salahnya Ustaz, diedit, dibuka, Masya Allah. Dibikin umat ini jauh dari yang namanya ahlul ilmi. Orang kalau udah jauh dari ahlul ilmi, ketika punya masalah, yang ditanya bukan ahlul ilmi, Google. Sampai orang nyari alamatnya udah nggak pakai insya Allah sekarang. Dia nanya, no Ustaz aja, itu ya. Belok kanan, belok kanan. 500 meter belok kanan, belok kanan. Nggak pakai insya Allah. Kalau nyampe 500 kan, coba bikin wes syar'i coba. Belok kanan 500 meter insya Allah. Inspiratif kan? Bikin bank aja syariah. Kenapa wes nggak syariah itu? Nanya ke sono. Nah kalau udah nanya ke sebuah bagan yang bukan milik Islam, kan itu bukan milik Islam, betul? Fitnah dihembuskan. Tuh. Orang dibikin percaya sama sosmed. Karena banyakan bener Tat ketimbang salah. Kayak dulu orang percaya sama dukun, bener Tat, bogene Tat, dukun Tat, Masya Allah. Waduh, jarang lah dukun kayak dia Tat, emang gak ada yang mau kayak dia. Iya. Waduh, orang dibikin labil. Tuh efek dari yang namanya riba tuh. Hati-hati tuh. La yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabatu syaitan minal masy. Akan bangkit seperti orang gila bangun tidur. Pemakan riba itu. Ya, di negeri Arab kita ngelihat orang bangun tidur pada cerah-cerah, kerja enggak tapi hidup damai, enggak ada pajak, enggak ada riba, nyaman. Ini orang Arab kerjanya enteng amat. Kita nyari supermarket jam 9 susah, ntar jam 10 baru buka.
Kantor begitu, jam 9 ke atas, jam setengah 12 sebelum azan tutup. Di kapan kerjanya ini orang? Oh, ntar kali habis johor qailula, tidur siang. Bukanya tuh jam 2, jam setengah 3, jam 3 itu menjelang asar. Asar tutup. Maghrib pada kumpul di masjid. Jalan nih usaha. Masya Allah. Ya Allah, boro-boro 8 jam, paling 4 jam kerja di sono kali. Tapi demi Allah, damai. Kenapa? Enggak dikatakan benar ya, karena sedikit kerja ya, saya nggak bilang benar ya. Cuma mereka nggak makan riba. Mereka nggak ada pajak. Mereka kerja santai karena mereka nggak mikirin utang. Di kita kan kerja overtime, kenapa? Karena kudu bayar utang. Sampai ada yang lembur-lembur, buat apa? Buat bayar utang. Ngegedein musuh-musuh Islam. Kalau dulu VOC yang kita empanin, Belanda, asing. Kalau sekarang kan asing. Betul. Saya nggak suka menghina negara. Belanda banyak orang baik, orang Cina juga orang baik banyak. Cuma karakter mereka gitu loh. Belanda dengan VOC-nya dibikin kita dengan adu domba dia, divide et imperanya, betul. Sekarang asing juga sama, dibikin kita di badan kita di barang haram semua. Taunya pas sudah dipasang gigi palsu, tentunya tulang babi. Di kantong semua ngantongin ATM, baru paham ya, Ustadz baru ngomong begitu ya. Bahwa produk ini, produk itu udah dikonsumsi lama baru ketahuan. Itu dibikin. Nah sekarang kalau barang haram di badan kita, mau apapun hukumnya, surga nggak bakal nerima barang haram. Kita nggak masuk surga dulu, penyebab surga sedang kita tuntut kan, belajar ini kita nuntut. Karena orang yang belajar dimudahkan ke surga, kata Rasul, betul. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang keluar menuntut ilmu, Allah mudahkan ke surga. Allah mudahkan ke surga. Masya Allah. Lah sekarang gimana mau ke surga kalau banyak perabotan badannya ini barang haram? Nggak bisa ya, nggak bisa. Masya Allah, itu kita nggak berasa tuh ya. Seakan-akan habis kita nggak bisa hidup kalau nggak begitu. Beli rumah, beli motor, beli mobil, nggak bisa kalau nggak riba, Ustaz. Dipersulit, Ustaz. Ya mau sampai kapan? Hei bangsa Indonesia Muslim, bangkit ayo. Ini negeri kita Indonesia. Umur kita mah nggak lama lagi. Untuk merubah Indonesia menjadi negeri syariah susah. Cuma ayo berusaha saja. Mungkin kita nggak bisa merubah Indonesia, tapi kita buktikan, kelak orang akan berkata pernah ada kita di Indonesia, itu lebih baik ya. Jadi kayak apa ya, orang yang perang dengan pasukan yang banyak, pasukan dia tinggal sedikit, seperti pasukannya Abdullah bin Zubair bin Awam itu. Dia tahu pasti kalah lawan Al-Hajjaj As-Saqafi ini, cuma nggak apa-apa, lawan aja udah. Menang sih nggak bakal dah, cuma biar orang tahu nih, kita yang 10 bisa ngelawan yang 1000. Itu orang Islam. Ada usaha, ayo. Nggak bisa kita tinggal diam. Ini negeri merdeka karena rahmat Allah. Pancasilanya ketuhanan yang Maha Esa. Yang Esa cuma Allah, tidak ada yang lain. Siapa yang bilang Allah? Kul huwallahu ahad. Yang Esa cuma Allah. Ini sinyal dari ulama-ulama terdahulu bahwa negeri ini tidak akan pernah makmur kalau kita nggak mengesahkan Allah. Makanya kalau diterapkan hukum secara Islami di negeri ini, oh Islam dahsyat. Cuma mau bilang apa? Kita orang Islamnya nggak paham. Yang mubah yang diangkat-angkat, yang sunnah ditinggalkan, yang wajib dicemooh, yang menerapkan wajib menghiasi dengan yang sunnah, dibilangnya malah ekstremis. Coba aja anak muda pakai jenggot, tipisin kumis, tanah cingkrang, kalau nggak Wahabi. Wahabi dah pokoknya udah. Ya. Datang raja Saudi minjemin, disuuzonin. Raja Wahabi no. Wahabi, tapi daftar mulu tiap tahun ke negeri Wahabi kita. Sampai 12 tahun ngantri, mau kemana Pak? Ngantri ke negara Wahabi. Haji, dan orang haji nggak pernah dikecewakan. Yang benci Wahabi aja anteng sampai sekarang no. Subhanallah.
Ini sudah celotehan tanpa juntrungan. Kok bisa tabayatum bil ina? Efek riba. Macam-macam efek riba. Udah ya. Orang tua ditaruh di panti jompo dengan 1000 alasan. Maksudnya kan baik, Ustaz. Kita kan nggak bisa megang mereka. Kita bukan ahlinya. Kita taruh di ahlinya. Allahu Akbar. Orang tua tuh bukan itu permasalahannya. Kayak orang sakit di rumah sakit, itu bukan masalah obatnya. Dirawat di rumah lebih baik sebenarnya. Yang penting ditengokin itu. Makanya orang sakit dibawa ke rumah sakit langsung baik, belum dikasih obat. Kok bisa sembuh? Yang nengokin banyak. Banyak yang ngopenin. Udah sakit baru, mama, ya Allah mama, mau makan apa? Kemarin sehat gak nawarin. Sakit baru, mau buah apa? Ada nggak boleh, dokter. Udah sakit baru dibawain makanan. Yang sehat yang nunggu, betul ya? Pada cabi-cabi yang nunggu, masya Allah. Lu gemuk amat, mungkin orang sakit. Ngemil mulu, ngemil. Aduh, kenapa sih nunggu begitu dulu gitu loh? Jangan, harusnya jangan. Ya Allah, ada orang tua nih keramat dunia, masya Allah, masih bisa ambil tangan, ambil, rasakan hangat kulitnya, cium. Orang tua cium, didik anak kita nyium. Ini anak kita sekolah agama tinggi-tinggi nyium di jidat begini. Sepaling pegel anak siapa nih? Hidungnya di samping gitu ya. Subhanallah. Apa hidung di sini kok nyium? Astagfirullah. Apa saya pegang apa? Hidung di mana sih? Didik daya lah, sekedar didik nyium aja masih ogah juga, kelewatan dah ya. Didik, ya Allah. Aroma kulit orang tua kita tuh, kita ngoleksi minyak wangi mahal, tetap aroma kulit orang tua kita beda. Keringet campur caplang sama minyak kayu putih, kadang minyak tawon. Ini diadon nggak ada yang bisa nyamain nih baunya. Klasik bu. Kayak kemarin saya disuruh Tat, jangan makan pagi Tat, kurangin berat badan. Insya Allah syukur dikasih masukan. Kalau bisa nih minum minyak kelapa, apa tuh? Nggak tahu itu minyak kelapa, saya minum tentu ya. Pas saya minum, kan saya kalau biasa minum apa, zaitun kan glok gitu ya, biasa pakai botol. Ya saya juga coba ada begitu juga, glok. Itu seharian saya bertahap, saya bilang ingat tukang urut siapa, saya bilang gitu ya. Kadang-kadang aroma tubuh kayak begitu. Tabayatum bil inah, tabayatum bil inah. Udah tuh yang pertama, biasa berbisnis dengan riba. Yang kedua, akhadtum ajnabal baqar. Ini penyebab yang pertama tuh kerusakan, masalah dalam hidupmu tuh riba. Yang pertama. Yang kedua, akhadtum ajnabal baqar. Kalian pegang buntut sapi. Saya nggak berani pegang sapi. Ini umpama yang namanya sapi, lihatlah sapi kerbau ya, sapi kerbau Pak Madi, kan kita pernah belajar dulu tuh ya. Masih ada gak sih pelajaran kayak gitu? Ingat SD dulu ya, kita disuruh mikirin keluarga Budi sama Wati 2 tahun, Masya Allah. Nggak habis-habis, Masya Allah. Makanya generasinya begini nih sekarang. Coba 2 tahun mikirin Rasul, gitu udah apa kartu keluarga Rasul kali. Ini Budi adek Wati, itu mulu. Budi naik pohon pepaya, dulu begitu ya. Alhamdulillah udah enggak. Iya, akhadtum ajnabal baqar, kalian pegang buntut sapi. Kok bahasanya pegang buntut sapi? Sapi itu dicocok hidungnya, ditarik dari depan, itu yang betul. Karena binatang an'am yang paling bodoh sapi dan kerbau. Lahir besar di kandang, dikasih makan di kandang, semua di kandang. Dilepas nggak bisa balik, itu cuma sapi sama kerbau. Makanya Allah tutupi kekurangannya, cocok hidungnya, tarik. Tuh, sapi kerbau. Sapi sama kerbau ya nggak pernah tahu siapa yang di belakang dan untuk apa dia diikat. Yang dia tahu adalah bergerak, tuh sapi.
Makanya diamsalkan begitu, kalian udah terlalu lama ngikutin orang yang kayak begitu tuh, yang nggak tahu mau kemana, nggak jelas tujuannya. Istri ngikutin suami yang nggak jelas mau kemana nih rumah tangga, anak ngikutin orang tua yang nggak paham agama, rakyat ngikutin pemerintah yang nggak jelas agenda negerinya, dan lainnya. Lihat, perusahaan yang dipimpin oleh orang yang nggak jelas tujuan perusahaan tersebut, kita cuma taunya kerja, cari uang. Udah terlalu lama kalian pegang buntut sapi, kata Rasul. Itu masalah. Rumah tangga begitu, tinggal ngeluh mulu, ya Allah Ustaz, aku nih Ustaz sudah 10 tahun aku berumah tangga Ustaz. Coba Ustaz bayangkan. Saya bilang jangan suka begitu Bu, cerita aja, saya malas bayangin rumah tangga orang. Saya bilang ngomong aja, ngomong udah. Ya Allah Ustaz, kita nggak tahu mau kemana. Saya diuji sama suami Ustaz 10 tahun, ujian saya dia doang. Syukuran Bu, makasih sama Allah. Kenapa? Enteng, cuma dia doang ujiannya, betul? Ya Allah, saya bingung, saya ini terus permasalahan tak kunjung usai. Laki juga begitu, ngeluh tentang istrinya. Iyalah, karena nggak tahu mau kemana nih Bahtera. Kan bahaya. Cemburu tingkat tinggi, kemana-mana mau bareng aja. Kalau perlu laki kayak ikan dalam sumur dipegang biar muter ngelinter di situ gitu. Udah dibilang orang laki mah suruh safar mendatangkan cinta sama rumah. Seenak-enaknya di hotel mewah, enakan rumah sendiri. Kita tinggal di hotel mewah nih, semua serba mewah, sampai kasurnya, WC-nya, ya Allah, masya Allah. Ada yang pernah ada. Saya pernah bawa jamaah umroh yang begitu tuh. 2 hari saya masuk ke kamarnya mau ngobrol sama dia, saya bilang rapi amat Pak itu, dari kemarin kan nggak dipakai, sayang, bagus. Sampai segitunya. Jangan-jangan nggak empuk juga nih, saya bilang 2 hari. Oh mewah ya. Tapi sampai ke rumah, alhamdulillah ya Allah, sampai juga Pulau Mas ya Allah gitu ya. Oh masya Allah, sampai juga Rawamangun ya Allah. Kayaknya lebih senang loh. Hotel mewah, gede kamar, enakan kamar sendiri, betul? Pakai paku nyenggetin apa aja enak. Taruh. Lah hotel mewah mana bisa kita pantek, betul ya? Bapak di kamar 314 Pak, nggak mau, nggak ada pakunya Pak, kata gitu dia bilang. Biasa pakai paku nyantelin. Ya, akhadtum ajnabal baqar, kalian pegang buntut sapi. Kalian ikutin sesuatu yang tak tahu di mana akan berlabuh, di mana dia akan menepi. Kalian tidak tahu mengikuti siapa. Sementara umur ini makin berkurang, bukan makin tambah, betul? Umur makin berkurang. Makin hari makin mendekati lubang, kematian makin mendekat dalam kehidupan kita. Mau sampai kapan? Ambil keputusan, Bu, Pak, kesempatan kita nggak lama. Umur kita berapa sih sekarang? Kita sudah mulai mengarah kepada kepala 4. Ada yang udah 4 lewat. Kan sitin wasabain, 60-70. Yang lebih udah ngaco dah urusannya. Maksimal 70 udah cakep betul. 70 sono lebih, nyebut anak aja lupa. Ya Allah, siapa? Nama lu siapa? Pas melek udah nggak ada anak, betul ya. Masalah lagi ya. Jangan panjang-panjang deh, yang penting berkualitas deh ya. Jadi kan nggak lama lagi dong ya. Kalau sekarang saya 45, ini umur 60, 15 tahun lagi, 3 kali pemilu. Masya Allah. Belum berubah Indonesia. 15 tahun lagi kita bisa bikin apa coba? Nggak mungkin bisa bikin macam-macam. Waduh, ayo pikirin. Ibu 15 tahun lagi sama suami yang begini nyampe gak ke surga kira-kira? Bukan berarti dicerai Bu, bukan, disuruh, bukan. Pak, kata Ustaz Subhan, kita jangan begitu, jangan. Maksud saya kita belajar nih, ngomongin baik-baik ya Pak. Masih ada kesempatan nih 15 tahun ke depan Pak ya. Ayo dong kita belajar. Saya tahu saya nikah bukan sama ulama, bukan sama penghafal Quran, tapi kan Bapak bisa belajar walaupun bukan ulama, berusaha untuk menghafal Quran. Pak, orang yang berusaha berjalan di jalan Allah, surga jaminannya Pak.
ajak gitu loh. Ayo, bisa, bukan enggak. Insya Allah bisa. Nih anak-anak yang belum di sekolah agama, ini ada SD, sekolah tugasku ini, Masya Allah, agamanya dahsyat. Nggak semua sekolah agama bisa kajian orang tua begini, kecuali mau ngambil rapot, betul ya? Ya, ini nggak ngambil rapot, kumpul semua, kita bisa belajar. Masya Allah, nikmat Allah mana yang mesti kita dustai? Ini kan ajib betul-betul ya. Akhadtum ajnabal baqar, itu penyebab yang kedua. Raditum bizar'i, yang ketiga. Raditum bizar'i, kalian redha dengan bercocok tanam. Maksudnya enjoy dengan perekonomian. Alah, pusing-pusing mikirin kenyataan hidup, Ustaz, yang penting kerja deh. Pokoknya yang saya tahu, berangkat pagi bareng kang sayur, pulang malam bareng kampret, begitu ya. Terserah orang mau ngomong apa, pagi jalan, malam pulang. Pusing mikirin masalah mah nggak ada beres-beresnya tuh. Udah nggak ada lagi kepedulian sosial, udah nggak ada. Rohingya ada masalah, tetangga kita nggak tahu, emang ada apa di sana? Nggak ada apa-apa, udah beres, udah pulang-pulang. Pusing doang, sampai nggak tahu tetangga dibantai, Masya Allah. Ya, ada di Bogor ada kan. Saya kan khawatir tuh, Masjid Mia kan dilarang untuk dibangun tuh, was-was, Masya Allah. Saya telepon, ada orang mau, itu gimana akhirnya tuh Masjid Mia, masjid apa sih ya itu yang dilarang itu, emang ada apa? Astagfirullahaladzim. Ada yang begitu, ada sudah nggak mikirin, sudah, oh bahaya lagi nih ya. Udah nggak ada rasa kepedulian sosial. Udah dia yang ada di otak dia cuma money, uang, fulus. Kullu syai' bil fulus, kullu syai' bil fulus, ma fi fulus manfus. Stres pokoknya, fulus. Ya, kita kalau nggak ada fulus, jalan nggak mulus. Fulus di otak. Ya Allah, iya perlu, kita perlu uang, perlu fulus. Masa nggak perlu sih? Ngapain aja kan pakai uang sekarang. Tapi bukan itu target utamanya. Jangan gara-gara nyari uang sampai lupa anak bini nunggu di rumah. Jangan gara-gara enak nyari uang, mata tua orang tua kita menanti kedatangan kita. Jangan gara-gara nyari uang sampai kita lupa sholat. Jangan. Itu cuma survive-nya kita di dunia. Jangan. Raditum bizar'i, hati-hati. Enjoy dengan tanaman, penghasilan, hati-hati. Boleh bersyukur dengan pekerjaan di mana kita ada, boleh. Tapi bukan menelantarkan kewajiban sebagai fitrah Allah ciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ya, baru yang keempat. Taraktumul jihad, kalian tinggalkan jihad. Kenapa kok jihad terakhir, Ustaz? Karena puncak agama. Dzirwatus sanamihi al jihadu fisabilillah. Puncaknya agama jihad. Jihad. Orang jangan gampang ngomong jihad kalau belum tahu dasar. Nikah, berumah tangga itu jihad. Membimbing keluarga ke jalan yang benar, menggandeng pasangan menuju surga, jihad. Mendidik diri, keluarga dan masyarakat, jihad. Sampai mengangkat pedang terhunus ke hadapan musuh kita pun jihad. Jihad puncaknya agama. Cuma yang terjadi apa? Taraktumul jihad, kalian tinggalkan jihad. Udah nggak ada ketertarikan. Nikah mah pengen, dari dulu pengen nikah, udah nikah bingung mau ngapain. Ngayal pengen punya anak, udah punya anak masing-masing. Kalau dulu kita tanya orang tua, walaupun nggak secanggih sekarang hidupnya, nggak ada handphone dong dulu. Kita dibesarkan secara manual kan sama orang tua kita kan. Kita kalau udah berangkat sekolah, orang tua ditanya, si Subhan sekolah? Iya. Pulangnya kapan? Mungkin siang. Jam berapa? Aduh, kurang tahu deh. Tapi balik sih insya Allah. Begitu. Kalau sekarang kan si Subhan sekolah, iya. Pulang kapan? Sebentar saya tanya. Halo, Subhan, pulang kapan? Enggak pulang, gitu ya. Ada obrolan gitu ya.
Ketahuan sekarang mah gampang banget. Nah, dulu aduh masya Allah, suami kerja kayak burung bangau terbang setahun, tapi optimis pasti balik, kan gitu ya. Kalau sekarang kan tinggal dicek sehari 3 kali ngecek lebih pak. Lebih. Ada yang nyaut lebih katanya. Ya, oh ikut pokoknya. Makanya tuh perempuan nggak boleh ikut nguburin mayit tuh di situ tuh. Niyahah, meratap, cinta yang berlebihan membuat lupa agama. Sama suami saking sayangnya mau dikubur, jangan, kebo bangke dong, jangan. Ikut, suruh ikut. Ogah. Udah dia takut udah. Cuma emang gede ambek sih ya, susah. Ya, subhanallah. Taraktumul jihad, kalian tinggalkan jihad. Ini rumah tangga nih jihad. Manistato'a loh. Ya masyarakat sabab manistato'a kan. Hei pemuda yang mampu nikah, mampu tuh jihad. Laki perempuan yang mampu nikah, itu jihad. Perempuan menutupi kurangnya suami, hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Saling menutupi itu jihad. Kita banting tulang berangkat pagi pulang sore nyari rizki, nyari nafkah, itu jihad. Kalau sekarang udah berubah istilahnya ya. Kalau dulu istilahnya apa? Mencari sesuap nasi. Sekarang udah tajir nggak mau makan nasi. Keto. Gak usah angkat tangan, gak usah. Yang benci nasi zakat fitrahnya pakai apa? Beras nasi juga kan ngaco kan. Zakat fitrah tuh yang kita makan. Lawang anda nggak makan nasi kok beras. Ya bingung kan. Itu butuh bahasan khusus fikih lah nanti ya. Taraktumul jihad, sudah kalian tinggalkan jihad. Kita support anak juga enggak. Anak nuntut ilmu tuh jihad loh. Kalau dia lagi down karena pelajaran susah, support. Nah kamu bisa. Berat mah, pelajarannya berat banget mah, aku nggak bisa jawab. Mulai dari yang ringan dulu nak, baru yang susah. Didik anak kita. Kalau ujian ulangan, nah nanti kamu masuk ke dalam tempat ujian kamu nak, bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kan yang udah tahunya kan Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, betul? Itu buat belajar. Kalau buat ujian tuh bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Nah, jangan nyontek harga diri nak. Biar jelek asal hasil sendiri. Kamu jangan bingung, udah tugas kamu baca aja dulu dari pertama sampai terakhir. Baca. Udah baca sekali lagi baca nak, tandain yang gampang. Yang ketiga isi yang gampang, baru yang susah nak. Karena kadang-kadang soal suka menjebak. Kalau kamu tidak baca, ternyata yang susah nomor 1, nomor 2. 3 sampai 10 gampang nak. Anda mikirin 1, 2 sampai bel nggak selesai, hancur. Didik anak seperti itu. Nah, belajar ini bukan cuma dihafal tapi dipakai nak. Pengen jadi orang pinter bukan karena cerdas nangkepnya saja nak, tapi berbekas dalam benakmu. Ya ini pelajaran tuh dilihat. Pulang sekolah, sampai rumah, rapi-rapi, kasih makan apa, suruh dia lihat pelajarannya walaupun sebentar. Jadikan buku sebagai sahabat. Ketika menjelang ujian nanti, nggak usah sibuk baca, karena sudah ada bekasnya. Anak sekarang tidak. Depan pintu kelas mau ujian masih ya berantakan dan rusak-rusaknya. Karena nggak tahu teknik belajar, nggak diajarkan. Jihad itu nggak main-main, disupport anak kita. Aku nggak kuat kayaknya mah. Kuat, nah insya Allah nah. Kuat. Kami yakin kamu kuat. Tapi makin hari makin berat mah pelajarannya mah, insya Allah kamu kuat. Kami yakin kamu kuat. Kenapa sih mah yakin banget? Karena kami berdua nggak kuat dulu. Kamu aja yang kuat gitu. Jadi disupport ya, anak tuh disemangatin. Nah, jangan anak malas belajar malah diajak ngobrol. Aduh mah berat banget mah pelajarannya mah, emang mama juga sama gitu.
Udah, yang penting cerdas, smart ya, nggak usah pinter-pinter amat. Dibikin begitu, anak dibikin down. Jangan, belajar tuh harga diri ya. Orang makin cerdas, makin pintar dengan belajar, beda bobotnya. Allah aja bilang, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apa sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Ya beda. Orang pinter belajar sama orang yang nggak pinter dan nggak belajar, mukanya beda. Bentuk alis aja nggak sama, ada yang ngangkat, ada yang gini lah. Orang kalau bodoh kelihatan dari wajahnya, mulut sama mata nggak matching. Yang dilihat apa, yang diomongin apa. Biar kalau cerdas tuh berbobot gitu loh. Kayak bapak ibu rajin tahajud, terus nyuruh anak tahajud, bobotnya lain. Aku pengen ujian besok gimana mah biar tenang. Nah, lihat ayahmu, lihat mamamu tahajud. Karena seneng tahajud. Nah. Tapi kalau nggak tahu tahajud tapi nyuruh tahajud, ngambang. Ya tahajud dah, tahajud aja. Tahajud dah, coba tahajud. Tahajud apa sih mak? Apa ya? Bentar ya. Jelasin tahajud, nelfon ustadz dulu. Bentar. Tat, ini anak nanya, Tat. Anak nanya gitu ya. Ngapain ngomong kalau gitu. Taraktumul jihad, kalian tinggalkan jihad. Sallallahu alaikum zullan la yanji'u hatta tarji'u ila dinikum. Kalau 4 hal itu kalian lakukan, wallahi riba kalian makan, kalian pegang buntut-buntut binatang seperti mengikuti orang yang tanpa ilmu, kalian ridho dengan perekonomian, kalian tinggalkan jihad. Nabi mengatakan, sallallahu alaikum zullan, masalahmu tak akan kunjung selesai. Ada aja nggak beres-beres, urusan nggak selesai-selesai. Astagfirullahaladzim, ya, sampai pusing, nggak tahu kemana kita harus melangkah, nggak tahu bagaimana menyelesaikan urusan. Allahu Akbar, wa iyyadubillah wa na'udzubillah. Ternyata secara umum ya, permasalahan kita ini memang kita yang buat sendiri. Makanya yuk kembali ke jalan Allah. Hatta tarji'u ila dinikum, kata Rasul, sampai kalian kembali ke agama kalian. Belajar Islam dengan benar. Kenali Allah, kenali Nabi Muhammad, kenali Islam dengan benar. Kalau sudah benar, kita memegang hukumnya asik. Karena hukum bukan untuk dilanggar, hukum bukan untuk diributkan, hukum untuk ditaati. Konsekuensi orang beriman, laki maupun perempuan. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain buat orang beriman, mau laki mau perempuan, kalau Allah dan Rasulnya telah tentukan hukum, kecuali mengatakan sami'na. Kita berdialog ya, biar lebih hidup suasananya. Silakan, keempat hal penyebab masalah-masalah dalam hidup tersebut, ada yang mau ditanyakan atau yang lain silakan. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.